Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Baharyandi dari UT UPBJJ Palembang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas 3 mata kuliah pemrograman berbasis web dengan kode STSI 4209. Kita langsung saja lihat soal tugas yang diberikannya. Di sini Anda diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di UT. Pada tugas praktik kedua ini, mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan untuk sepanjang pengerjaan tugas praktik 3. Sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tapi melalui JSON file sebagai dummy data yang akan dilampirkan bersama dengan tugas praktik ini. Pada tugas praktikum 2, kita sudah membuat beberapa fitur pada sistem bahan ajar Unit menggunakan Vue.js yang masih sederhana. Sekarang tugas teman-teman adalah merefactor halaman web yang sudah dibuat menjadi custom elemen dalam bentuk view, komponen, dan template. Namun tentunya ada beberapa hal yang perlu ditambahkan untuk mencapai indikator untuk penilaian hasil belajar teman-teman. Ini struktur proyeknya ya, seperti ini. Ada indeks HTML, folder aset, di dalamnya ada folder CSS, terdapat style CSS-nya. Di dalam folder aset terdapat folder image. Nah, ini opsional ya. Terus di dalam folder tugas 3 VUT terdapat folder data di mana di sini tempatkan data bahan ajar JSON yang dummy file yang telah diberikan ya. Terus terdapat folder JS mana ada app.js dan terdapat folder komponen ya. Di mana tempat berkumpulnya seluruh template ya, template yang akan dipanggil oleh indeks HTML ya. Oh ya, di sini saya tidak menggunakan folder template yang stock table .html dan seterusnya ini ya, karena template-nya itu akan dipanggil langsung melalui indeks HTML, di mana nanti indeks HTML saya akan berbentuk seperti pada contoh ini ya. Oke, kita langsung bahas saja untuk halaman stok bahan ajar. Stok bahan ajar ini digunakan untuk menampilkan stok bahan ajar seluruh UT daerah, di mana terdapat field yang terdiri dari kode mata kuliah atau nama mata kuliah yang diambil dari kode dan judul pada data bahan ajar JSON yang telah diberikan ya. Kategori mata kuliah pada kategori, UT daerah pada UTBJJ, lokasi rak pada lokasi rak, dan harga pada harga ya. Di sini harganya harus diformat dalam bentuk rupiah. Jumlah stok bahan ajar diambil dari quantity, formatnya harus ada satuan seperti buah atau pieces mungkin ya. Jumlah stok bahan ajar, jumlah stok safety bahan ajar diambil dari safety, sama ini formatnya menambahkan satuan dan status. Untuk data view catatan diambil dari catatan HTML. Terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar, terdapat fitur untuk melakukan filter dan sort data stok, bebas menggunakan select, radio button, ataupun checkbox. Terdapat filter stok berdasarkan UT daerah ataupun kategori mata kuliah. Terdapat filter yang hanya menampilkan jumlah stok kurang dari jumlah safety stok dan jumlah stok sama dengan 0 untuk menjadi daftar yang dapat mengingatkan untuk melakukan pre-order bahan ajar. Terdapat fitur sort untuk mengurutkan berdasarkan judul, stok, dan harga. Fitur filter dapat di-set ulang, ataupun maksudnya di-reset. Terapkan fitur di Vue.js di mana di semua filter tidak perlu recompute kembali. Implementasikan dependent option seperti misalnya ketika memilih filter stok berdasarkan daerah, maka baru akan muncul filter untuk kategori mata kuliah. Menampilkan status dari stok bahan ajar, memberikan status aman, yang dapat diberikan tanda teks berwarna hijau, safety stock ya. Memberikan status menipis, bisa dalam bentuk warna orange, apabila stok kurang dari safety stock. Memberikan status kosong, apabila stok sama dengan 0. Terdapat fitur untuk menambah data bahan ajar baru melalui formulir kecil untuk melakukan validasi. Ketika men-trigger event keyboard enter, maka data bahan ajar baru langsung disimpan dan diperbarui pada tampilan daftar.
Terdapat fitur untuk memperbarui atau update data bahan ajar melalui formulir kecil. Ketika ketika men-trigger event keyboard enter, maka data bahan ajar akan langsung terupdate. Terdapat fitur untuk menghapus data bahan ajar dengan mengklik tombol icon. Sebelum menghapus data bahan ajar, terdapat pop-up yang mengkonfirmasi penghapusan data kepada pengguna. Untuk halaman tracking DO, di sini menampilkan fitur pencarian berdasarkan nomor DO ataupun NIM. Pengguna dapat melakukan submit pencarian dengan menekan tombol keyboard, dan pengguna dapat melakukan clear atau reset pencarian dengan cara menekan tombol keyboard VSC ya. Terdapat fitur mendapatkan input DO yang baru dengan field nomor DO, di mana nomor DO ini secara otomatis akan bertambah pada ujungnya ya. Ini data awalnya 001, nanti akan seterusnya jika disimpan menjadi 002 dan seterusnya ya. Terdapat NIM yang diisi secara manual oleh pengguna, terdapat nama yang diisi secara manual oleh pengguna, terdapat ekspedisi yang diambil dari UTBJJ list. Pada paket bahan ajar dipilih oleh pengguna berdasarkan data paket menggunakan elemen select dan menampilkan di halaman web informasi kode paket dan nama paket. Setelah memilih paket, akan muncul detail isi paket bahan ajar tersebut di bawah elemen atau select untuk memberikan informasi. Terdapat tanggal kirim dapat diisi manual maupun menggunakan fungsi date untuk mengambil local time ya. Dengan format seperti ini, terdapat total harga diambil dari data array objek paket, di mana data harga pada data bahan ajar JSON ya. Pada tanggal kirim perlu diformat dengan menemukan currency rupiah. Ini mungkin bukan pada tanggal kirim ya, mungkin ini pada total harga ya. Buat juga validasi input yang sederhana saat memasukkan data DO baru. Terdapat fitur untuk menambahkan status progres perjalanan pengiriman. Data waktu diambil berdasarkan local time menggunakan date. Data keterangan diambil berdasarkan input pengguna. Oke, kita langsung saja lihat tugas yang telah saya kerjakan ya pada Visual Studio ya. Ini adalah indeks HTML-nya ya, di mana ini akan tampilan utama ya pada tugas 3 ini ya. Di sini terdapat dua button terdiri dari button stop dan button tracking yang akan menampilkan stock table.js dan juga tracking.js ya sesuai dengan template yang telah saya buat di bawahnya ya. Oke, ini adalah section top stock table yang mengambil data stock, UPBJJ list dan kategori list dari data bahan ajar ya. Ini untuk yang tracking packnya mengambil data tracking paket pengiriman list dan ekspedisi list dari data bahan ajar JSON-nya ya, data dummy. Ini template halaman stoknya. Ini mengambil data dari stock table untuk JS ya. Nanti kita akan cek. Nah, terdapat form input stock pada stock table data JS ya. Oke, kita lihat template-nya saja. Ini tabel daftar stok barang ajar. Ini kita masih di dalam template untuk stok bahan ajar ya. Nah, ini kemudian ini untuk template stok status stok ya. Dan sesuai permintaan tugas ada aman, kosong, dan menipis jika quantity kurang dari safety ya. Ini adalah template untuk halaman tracking bahan ajar, di mana terdapat penginputan untuk menginput DO baru. Terus juga ada pencarian tracking DO. Ada tabel daftar tracking DO yang sudah tersimpan ya. Akan ditampilkan semuanya pada tabel. Juga di sini ada untuk modal untuk tracking DO ya, menampilkan pop-up. Terus ada juga untuk edit statusnya dan konfirmasi untuk hapus ya, sesuai dengan tugas. Ini adalah dummy ya, data bahan ajar JSON yang diberikan. Di sini saya menambahkan
data mengenai ekspedisi list yang terdiri dari JNE, JNT, dan SPX ya. Terus juga saya mengubah sedikit data pada tracking ya. Karena pada data JSON yang saya download dari e-learning ini sama 001 dan ini juga 001. Jadi data keduanya saya ubah menjadi 002 di mana namanya saya balik dan nomor NIM-nya juga saya ubah. Ini APPJS-nya untuk mengambil data apa saja yang diambil pada data bahan ajar JSON ya. Saya gunakan data-datanya. Ini api.js untuk mengambil untuk apa ya? Routing mungkin ya. Merouting data yang perlu diambil dari data bahan ajar dan JSON kalau posisinya ada di mana ya. Di sini saya menggunakan fetch karena ini datanya bentuk JSON ya, bukan JavaScript biasa, JS. Ini stock table JS. Ini untuk uh, menampilkan template stok tabel stok ya, stok. Data yang saya ambil itu data stok, UPBJJ list, dan kategori list yang akan ditampilkan pada template TPL stock table yang ada pada index HTML ya. Ini terdapat compute dan juga voucher ya. Vouchernya di sini terdiri dari 3 voucher ya. Ini untuk status batch-nya. Saya ambil quantity sama safety ya untuk menampilkan yang tadi yang aman, menipis, sama kosong ya. Ini untuk halaman tracking, saya mengambil data tracking, paket, pengiriman list, dan ekspedisi list pada data bahan ajar JSON yang akan ditampilkan pada template TPL tracking page yang ada pada index HTML ya. Dan ini CSS yang saya gunakan, mungkin agak banyak ya. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja buka ya halaman jadinya ya. Ini adalah indeks HTML-nya ya. Jika kita klik double, dia datanya tidak terbaca karena saya tadi menggunakan fetch ya. Fetch ini mau tidak mau kita harus menggunakan server lokal ya. Jadi tidak bisa langsung di double klik begitu saja karena data JSON-nya tidak akan bisa dibaca. Untuk itu kita akan running server lokal ya pada uh, Visual Studio ya. Kita open folder dulu, tugasnya yang sudah saya simpan. Ya. Oke, kita jalankan. Nah, ini datanya ya. Di sini terdapat 2 button ya, untuk bahan ajar dan tracking delivery order ya. Nah, coba kita cek datanya. Ini untuk semua data ya, semua data yang ada pada data bahan ajar JSON ya. Kita coba urutkan berdasarkan harga, ini ya harganya, ini harganya, ini harga ya. Kita urutkan berdasarkan harga. Oke, dia mengurutkan secara ascending ya, dari kecil ke besar. Ini berdasarkan stok ya. Ini stok kuantitinya 22, 72, 12 buah, dan 20 buah. Kita urutkan berdasarkan judul ya. Dan judulnya juga akan terurut berdasarkan ascending ya, dari abjad A ke Z ya. Karena kalau di sini saya pilih kota lain, maka kan muncul kategori ya. Ini Jakarta. Karena di Jakarta ini cuma ada MK wajib, maka dia otomatis cuma menampilkan MK wajib ya, tidak ada pilihan kategori yang lain ya. Ini untuk judulnya, untuk urutannya juga bisa kita ubah posisinya. Cuman
Di sini karena sudah berurutan jadi nggak kelihatan ya. Ini juga untuk Makassar. Makassar ini cuma ada MK pilihan, maka kategori di sini MK pilihan juga. Padang tidak ada datanya, dan Denpasar juga sama tidak ada datanya. Surabaya ini praktikum ya. Oke, kita langsung reset. Kita semuanya akan terreset dan ada ini ya pop-up ya, pop-up hijau ini ya. Nih, filter data berhasil direset. Nah, ini ada checklist untuk hanya tampilkan reorder ya. Nah, jika di checklist maka dia akan hanya menampilkan stok-stok yang menipis ataupun kosong ya. Kita reset lagi. Di sini juga ada form data bahan ajar untuk menambahkan ya. Coba contohnya kita menambahkan dari Jakarta ya. Jakarta tadi cuma ada MK wajib ya. Coba kita tambah praktikum. Apakah dia akan bertambah untuk kategorinya? Kita coba tambahkan kode mata kuliahnya STSI 49. Nah, kita tambah MK pilihan ya. Di daerah kita pilih Jakarta. Misalnya kita langsung simpan nih. Saya klik enter. Enter. Maka dia akan tampil notif ya, lokasi rak wajib diisi. Dan juga di sini juga ada tampil nih, notifikasi ya. Begitupun pada kolom-kolom lain ya, sama semuanya. Dia akan menampilkan notifikasi jika datanya belum diisi. Kita langsung simpan ya. Kita langsung simpan ya, tambahkan data. Ada save stoknya harus lebih dari 0. Kita bikin save stoknya 10. Coba kita simpan lagi. Nah, stoknya harus lebih dari 10. Save stoknya kita bikin 5. Baru kita simpan dengan mengklik enter ya. Oke, data berhasil ditambahkan. Ya, pemrograman berbasis web sudah masuk. Kita pilihan, coba kita cek di sini tadi Jakarta, apakah ada MK pilihan? Ada ya. Tadi karena awalnya MK wajib aja tadi. Dan ada semua. Kita pindahin dulu. Di sini juga ada statusnya aman, menipis, dan kosong ya. Coba kita di sini juga bisa ngedit ya. Kita edit statusnya 0. Oke, tersimpan. Nah, ini statusnya berubah menjadi kosong ya. Ataupun di sini juga ada tombol aksi untuk menghapus ya. Saya hapus. Nanti akan ada konfirmasi untuk menghapus data ya. Coba kita lakukan, kita akan kembali. Kita hapus, maka data terhapus. Oke, kita masuk ke tracking DO ya. Ini tracking DO. Berhubung data JSON-nya sudah ada 02 terakhir, maka DO, nomor DO-nya otomatis ya menjadi 003. Coba kita tambahkan langsung. Ini langsung saya tekan enter ya. Maka dia akan minta NIM wajib diisi dan juga ada notifikasi di atasnya NIM harus diisi. Kita isi NIM. Oke, coba simpan lagi. Tadi akan menentukan nama harus diisi. Oke, ekspedisi harus diisi. Oke, kita pilih spek. Simpan. Maka layanan harus dipilih. Layanan express ya. Kita simpan lagi, pilih paket bahan ajar ya. Nah, ini kita akan pilih paket bahan ajar. IPA. Nah, dan akan tampil modal ya. Seperti ini bukan modal sih, apa namanya? Tampil notifikasi lanjutan ya. Paket IPA dasar itu terdiri dari BIOL 4201 dan FISIP
4001 dengan harga 140.000. Oke, kita langsung simpan coba. Nah, di sini tanggal kirim wajib diisi ya. Kita kirim tanggal hari ini. Oke, dan kita simpan. Oke, data berhasil disimpan ya. Ini data yang keduanya, ini ke data yang ketiga, ini barusan kita simpan. Dan tracking nomor DO-nya akan menjadi 004 ya. Coba kita isi barang aja ya. Kita reset. Ini pakai ESC ya. Nah, semuanya akan reset ya. Atau pakai tombol juga bisa reset. Oke, di sini juga tanggalnya kita format sesuai dengan tugas ya. Di mana tanggal, nama bulan, dan tahun, ada rupiahnya, dan ada statusnya, posisinya di mana. Di sini juga kita bisa cek posisinya, ada modal yang bisa ditampilkan, seperti ini. Dan juga bisa diupdate. Contohnya, ini ya, misalnya sudah diterima. Oke, ini sudah dicoba ya, dan kita cek, ya, sudah diterima. Untuk pesanan baru, maka dia statusnya berupa pesanan baru, dan dia masih kosong ya. Bisa kita update, proses kirim. Kan, kita cek, ya, proses kirim ya. Dan juga bisa kita lakukan penghapusan, dan akan tampil notifikasi ya, hapus, dan data terhapus. Ya. Di sini juga ada pencarian tracking DO ya, berdasarkan nomor DO ataupun NIM ya. Kita masukkan berdasarkan NIM misalnya. 2, 3, 4, 8, 9. Ada ya. Di sini sebenarnya walaupun dia sedikit aja sama, dia otomatis akan mencari ya, tanpa harus lebih detail gitu. Jadi tanpa enter pun dia sudah otomatis mencari ya pada tabelnya. Lagi untuk ditambah enter, buat di sini ada notifikasi contoh lagi ya. Akan tampil dua data ditemukan, dia akan mengcounting berapa banyak data yang telah ditemukan. Ataupun kita bisa tekan tombol ESC untuk menghapusnya. Ya. Misalnya kita mencari berdasarkan nomor DO 002. Nah, dia akan tampil juga ya. Kalau dia di NIM, dia yang tidak ada. Kalau dia di nomor DO, dia ada ya. Oke, kita reset. Mungkin itu saja presentasi mengenai tugas 3 dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.